Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum bacaan wasol dan wakof. Wasol adalah tanda baca atau akritik yang dituliskan pada huruf Arab yang biasa dituliskan di huruf alif atau yang disebut juga dengan alif wasol. Secara ilmu tajwid, wasol bermakna meneruskan tanpa mewakofkan atau menghentikan bacaan. Artinya, wasol adalah perangkaian dua buah kata yang menghasilkan bunyi alif, yaitu fenomen a, i, u dari kata kedua. Harokat wasol selalu berada di permukaan kata dan tidak dilafalkan manakala berada di tengah-tengah kalimat, tetapi akan berbunyi layaknya huruf hamzah manakala dibaca di mula kalimat. Penggunaan alif wasol. Alif wasol tidak dibaca apabila tersebut dirangkaikan, tetapi apabila dijumpai pada pangkal, maka alif wasol lebih sering dibaca fenomen i. Contohnya isim, ibni, ijlis. Namun ada kala dibaca yaitu contohnya udkur. Alif wasol dibaca jika dijumpai alif lam ma'rifah. Penggunaan alif lam ma'rifah bisa dilihat dalam contoh berikut. Ihdinas syirot. Bacaan tersebut memiliki dua alif wasol. Yang pertama pada huruf ihdina dan asyirot, yang manakala keduanya tersebut diwasolkan dan atau dirangkaikan dalam pembacaan, maka akan dibaca ihdinas syirot dengan menghilangkan pembacaan alif wasol pada kalimat asyirot. Lagi pula contohnya berikut, yaitu nasta'inu syirot. Bacaan di atas terdiri dari kata nasta'in, ihdina, dan asyirot dengan mewasolkan lafaz ihdina dengan lafaz sebelumnya sehingga menghasilkan lafaz nasta'inu dina dengan mewasolkan lafaz asyirot dengan lafaz sebelumnya, maka menghasilkan lafaz nasta'inu dina syirot. Alif wasol lebih sering dijumpai bersamaan dengan huruf lam atau bisa disebut dengan lam alif ma'rifah pada lafaz dalam bahasa Arab yang mengacu pada kata yang bersifat isim atau nama. Alif wasol dalam alif lam ma'rifah, contohnya asyirot, al-baqarah, an-nisa. Tanda-tanda wasol yaitu 1. Tanda la yang bermaksud berhenti. Tanda di sini muncul kadangkala pada penghujung maupun pertengahan ayat. Jika ia muncul di pertengahan ayat, maka tidak dibenarkan untuk berhenti, dan jika di penghujung ayat, pembaca boleh berhenti atau tidak. Contohnya dalam Quran surat Al-Naml ayat 63. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyib yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Artinya, yaitu orang-orang yang dimanfaatkan dalam keadaan oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, wassalamualaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, tanda sad lam ya. Tanda sad lam ya merupakan singkatan al-wasol awla yang bermakna wasol atau meneruskan bacaan adalah lebih baik.
maka dari itu meneruskan bacaan tanpa mewakufkan adalah lebih baik. Contoh tersebut terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 17 yang artinya, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkan melainkan diri sendiri. Jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang ketiga, tanda waqaf mujawwaz. Tanda boleh berhenti namun meneruskan pembacaan adalah lebih utama. Yang keempat, tanda shad disebut dengan waqaf murakhash, menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti namun diperbolehkan berhenti saat darurat tanpa mengubah makna. Perbedaan antara hukum za dan shad pada fungsinya, dalam kata lain lebih diperbolehkan berhenti pada waqaf shad. Kelima, tanda qaf. Qaf merupakan tanda singkatan dari qala waqaf yang bermakna telah dinyatakan boleh berhenti pada waqaf sebelumnya, maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun diwaqafkan. Waqaf. Pengertian waqaf yaitu secara sederhana dapat diartikan sebagai penghentian pembacaan Al-Quran karena sebab-sebab tertentu. Lawannya waqaf ialah wasol, yang berarti menyambung bacaan. Waqaf menurut bahasa ialah habas, yang artinya menahan, sedangkan menurut istilah adalah memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu, tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas satu kali dengan niat untuk memulai bacaan Al-Quran. Waqaf adalah menghentikan bacaan atau suara sejenak pada akhir suku kata untuk mengambil nafas dengan maksud melanjutkan bacaan pada ayat berikutnya. Kata al-waqaf biasanya dipakai untuk dua makna. Makna yang pertama yaitu titik atau tanda di mana seseorang yang membaca Al-Quran dia menghentikan bacaannya pada tanda tersebut. Makna yang kedua adalah tempat-tempat atau posisi yang ditunjukkan oleh para imam ahli qiraat. Dengan demikian, setiap posisi dari tempat-tempat tersebut dinamakan waqaf, sekalipun seorang pembaca Al-Quran tidak berhenti di tempat atau posisi tersebut. Pembagian waqaf. Menurut ulama Al-Qur'an, cara menghentikan bacaan Al-Quran dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu 1. Waqaf ikhtibari, 2. Waqaf ikhtidari, 3. Waqaf idhirari, yang keempat waqaf ikhtiyari. Keempat waqaf ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, waqaf ikhtibari, berhenti diuji. Waqaf yang dilakukan untuk mencoba atau berhenti saat membutuhkan berhenti, atau seorang guru ingin memberitahu muridnya cara berhenti yang benar pada lafaz tertentu yang disederhanakan lebih baik diteruskan, namun karena kondisi tertentu waqaf diperlukan. Akibat waqaf itibari ialah harus menampakkan huruf tertentu pada yang sebenarnya tidak tampak. Contoh, pada pengucapan lafaz ngamma disuruh berhenti, maka lafaz itu diuraikan dengan ngan dan ma. Atau ketika membaca surat Al-Maidah, yaitu watlu alaihim naba ada bil haq. Bila setelah lafaz ibna waqaf, maka waqaf itu disebut waqaf ikhtibari dengan menguraikan lafaz tersebut sebagaimana mestinya, yaitu
ini dengan menampakkan huruf nun yang semula dibuang karena disandarkan atau diidhofkan karena lafadz di depannya. Yang kedua, lafadz ihtidari berhenti menunggu. Waqaf yang dilakukan karena terdapat perbedaan riwayat ulama qurra tidak boleh tidaknya berhenti masih diperselisihkan. Karena itu pembacanya masih mengambil jalan tengah untuk menghentikan pembacaan pada lafadz yang diperselisihkan berhenti, yaitu diulangi pembacaan ayat pada permulaannya. Dengan demikian, kedua pendapat yang diperselisihkan tersebut dapat dilaksanakan. Contohnya seperti bacaan faqadis tamsaka bil urwati wushqolan kisomalaha. Setelah lafaz wushqot boleh berhenti ihtidari, namun berhentinya diulangi lagi mulai lafaz faqad sampai laha. Yang ketiga, faqad ihtidari berhenti terpaksa. Waqaf yang dilakukan karena terpaksa seorang pembaca Al-Quran membaca Al-Quran nafasnya habis, batuk, lupa atau sebagainya, maka dalam kondisi ini ia terpaksa berhenti walaupun tempat berhentinya tidak selayaknya berhenti. Contohnya fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Setelah lafaz lil musallin berhenti, padahal berhenti pada lafaz itu tidak layak karena tidak pada tempatnya. Jaka jalan satu-satunya adalah mengulangi bacaannya kembali mulai dari fawailul sampai pada sahun. Waqaf ikhtiyari berhenti yang dipilih. Waqaf yang dilakukan oleh pembaca atas pilihannya sendiri karena sebab-sebab sebagaimana dalam waqaf lainnya. Tentunya pada waqaf ini seorang pembaca sudah mengerti kedudukan waqaf, apakah boleh berhenti atau tidak. Maka jika diperbolehkan berhenti atau lebih baik berhenti, maka pembaca hendaknya menghentikan bacaannya. Tetapi jika boleh berhenti, maka pembacanya mewasolkan. Contohnya yaitu wala tulqu bi aidikum illat tahlukatim wa ahsinu. Tanda pada lafaz di atas adalah pasang titik 3 atau bisa disebut dengan munaqoh. Setelah lafaz wa ahsinu, pembaca menghentikan bacaannya, tetapi dalam waktu lain pembaca menghentikan lafaz tahlukatim. Keduanya diperbolehkan dan pembaca sudah mengerti ketentuan waqaf tersebut sehingga ia berhenti karena pilihan sendiri, bukan karena sebab-sebab tertentu. Pada waqaf ikhtiyari ini terbagi atas beberapa bagian. Pada umumnya ulama qurra membagi 4 bagian, tetapi lengkapnya penulis mengambil pendapat Syekh Sulaiman Jamzuri dalam kitab Fathul Afqal fi Syarhi Tuhfatul Atfal yang membaginya atas 8 bagian, yaitu waqaf ta'am, waqaf hasan, waqaf hafi, waqaf salih, waqaf mafhum, waqaf jaiz, waqaf bayan, dan waqaf qabih. Kedelapan waqaf ikhtiyari tersebut akan dibahas satu persatu secara rinci sebagai berikut. Waqaf ta'am. Waqaf ta'am menurut arti bahasa yaitu berhenti yang sempurna, sedangkan istilah sebagaimana demikian oleh Syekh Sulaiman Jamzuri sebagai berikut. Waqaf
yang terjadi pada kalimat yang sudah sempurna, maka maknanya dan kalimatnya itu tidak ada kaitannya dengan kalimat sesudahnya atau di depannya. Waqaf hasan berarti berhenti yang baik. Sedangkan menurut istilah ulama qurra, sebagaimana yang diucapkan oleh Sulaiman Jazuri, yaitu wakaf yang sudah sebaiknya berhenti dilakukan walaupun kalimat sesudahnya tidak pantas menjadi permulaan kalimat. Wakaf kafi berarti berhenti yang cukup. Sedangkan menurut istilah ulama qurra adalah sebagaimana diungkapkan oleh Sulaiman Jazuri sebagai berikut. Wakaf yang mencakup pada lafaz itu dan lafaz sesudahnya pantas dijadikan permulaan bacaan. Wakaf sholih berarti berhenti yang patut. Sedangkan menurut istilah ulama qurra adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Sulaiman Jazuri sebagai berikut. Wakaf tidak patut dilakukan karena menjelaskan pada lafaz sebelumnya. Pengertian di atas tanpa wakaf sholih diperbolehkan karena mewakafkan pada lafaz itu karena menjelaskan pada lafaz sesudahnya. Wakaf mafhum berarti wakaf yang dapat dipahami. Sedangkan menurut ulama istilah qurra adalah sebagaimana diungkapkan oleh Sulaiman Jazuri sebagai berikut. Berhenti pada lafaz setelah lafaz itu dipilih untuk dijadikan permulaan bacaan. Wakaf jaiz artinya berhenti yang boleh. Sedangkan menurut istilah qurra adalah sebagaimana diungkapkan oleh Sulaiman Jazuri, yaitu wakaf yang merupakan pengecualian dari bentuk wakaf, mengingat lafaz itu setelah itu boleh dijadikan permulaan dan tidak jelek. Wakaf bayan artinya berhenti yang jelas. Sedangkan menurut istilah ulama qurra adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Sulaiman Jazuri, yaitu berhenti pada lafaz itu sebenarnya menjelaskan makna pengertian lafaz sesudahnya, sehingga lafaz di depannya itu tidak dapat dipahami tanpa lafaz wakaf sebelum wakaf ini. Wakaf qobi berarti wakaf yang jelek. Sedangkan menurut istilah ulama qurra sebagaimana diungkapkan oleh Sulaiman Jazuri sebagai berikut. Berhenti pada lafaz yang belum sempurna maknanya, maka masih hubungan lafaz sesudahnya dan sebelumnya baik lafaz maupun maknanya.